Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, bersyukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih berkenan memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah disebab nanti kita kembali berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Habib wa Nabi Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, masuk kepada pembahasan lanjut ya, yang lalu masih membahas kitab Qawiyut Tubian yang berisikan tentang cabang iman. Jadi dikabarkan oleh musannif kitab menerangkan tentang cabang iman, laman jumat di syu'bil iman. Semuanya ada 77 cabang iman. Jadi dijelaskan yang paling bawah derajat atau tingkatan keimanan seseorang imatatul ada anitori, yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah. 1, 2, 3 sampai 9, 10 kemarin sudah kita bahas. Yang kemarin terakhir wahbub bila hakaqob alima iqobihi walirahmatir ju tawakkalan ya muslimu. Cabang iman nomor ke-10 hukullahi ta'ala. Ini udah dijelasin kemarin. Salah satu bukti cinta keimanan seseorang, bukti keimanan seseorang yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta ini butuh bukti, harus ada pembuktian. Karena setiap kita mengucapkan kata cinta, ini harus ada pembuktian dan ini mengandung resiko. Maka ada ulama berpendapat alamatuhu billahi hubul Quran. Kemarin itu ya. Kalau memang kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencintai Al-Qur'an. Nah, itu berapa kali kita baca Al-Qur'an, nah itu kita ngaji tafsirnya, ya apalagi sampai bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau ditanya berapa kali satu hari kita buka HP, ada kali 50 kali ya. Bangun tidur yang kita cari apa? HP, termasuk saya. Jam berapa sih? Gitu ya. Kadang-kadang bukan tidur ada WA segala macam. Nah itu mungkin kalau kita hitung dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, mungkin ada kali 50 kali kita buka HP. Kadang-kadang gak ada pesan, gak ada WA segala macam, tetap aja kita buka. Tapi dalam kehidupan ini berapa kali kita baca Al-Quran satu hari ini? Kurang lebih ya sekali juga udah boleh maksain.
memang saya lagi malas banget tuh baca Quran. Nah, jangan terlalu pede dulu ya. Saya pernah bilang, Habib Alwi Al-Busro sering banget bilang, jangan sekali-kali kita meyakini lagi malas banget baca Quran, lagi malas banget datang majelis ilmu, terlalu pede kita. Bisa jadi bukan kita yang malas baca Al-Quran, tapi Al-Quran yang nggak mau dibaca sama kita. Kenapa demikian? Mungkin hati kita terlalu kotor sampai Al-Quran pun nggak mau kita baca. Ini sebenarnya jadi renungan buat kita. Kok malas banget nih kita baca Quran? Mungkin hati kita sedang kotor. Lagi malas banget ngaji, ini bukannya malas banget ngaji ya, bisa jadi ilmu yang nggak mau masuk ke dalam hati kita. Nah, itu ya, kita udah pede banget kan. Nah ini kalau memang kita mengaku cinta kepada Allah, maka ya cinta kepada Al-Quran, entah itu membaca, entah itu ngaji tafsirnya, apalagi tadi mengamalkannya. Karena memang Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawatihi. Kita sekalipun nggak paham apa yang kita baca dari Al-Quran, ya, kita nggak paham Al-Quran yang kita baca, tapi al-muta'abbadu bitilawatihi ini dapat nilai ibadah dari cuma kita membaca Al-Quran aja. Itu yang nomor pertama. Walamatuhu bihima, dan bukti cinta kepada Allah dan kepada Al-Quran hubun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak bisa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran tanpa mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau memang walamatuhu bihi Sallallahu Alaihi Wasallam hubus sunnah, kalau memang kita mengaku cinta kepada Nabi, ya, mesti cinta kepada sunnah Rasul. Banyak banget sunnah. Dari sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, ini udah diatur di dalam agama. Kalau kita kan masih jauh kadang-kadang ya. Nabi ngajarin kepada kita minum usahakan jangan berdiri. Saya syribanna ahadukum qa'imah. Jangan sekali-kali kita minum dalam keadaan berdiri, ya, kecuali minum air jam-jam. Kalau minum air jam-jam, sunnahnya berdiri. Ya, tapi kalau minum kopi, minum air mineral, air biasa, ya duduk. Yang kedua pakai tangan kanan. Ya, pakai tangan kanan. Dan yang lebih bagusnya lagi, satu gelas itu dihabiskan 3 kali teguk. Baca bismillah. Begitu kita teguhkan pertama, ucapin alhamdulillah. Minum lagi, bismillah lagi, alhamdulillah. Bismillah lagi, alhamdulillah. Kalau secara orang kita nih, orang awam kita, ribet amat mau minum, bismillah dulu baru seteguk, alhamdulillah. Bagaimana kalau kita pulang dari sawah, bagaimana blok kadang-kadang gitu ya. Ternyata ada rahasia di balik itu. Ya. Rasul yang jamin kalau kita minum seperti tadi, mau minum bismillah udah beres minum alhamdulillah, minum bismillah 3 kali begitu, kata Rasul, selagi air yang kita minum ada di dalam perut kita, maka Allah bakal jaga jasad kita dari apapun. Ya, luar biasa. Rasul yang jamin. Percaya enggak? Ya harus percaya. Karena Rasul yang bilang. Ya. Nah dulu guru saya sering banget cerita, ketika ada seorang kiai mau mondokin anaknya ke pesantren. Ini mah nggak tahu di mana, yang pasti guru pernah cerita begini. Ketika masuk gerbang, ya dia melewati rumah kiai, rumah gurunya dah. Nah begitu lihat kiainya lagi ada di depan rumah, minumnya duduk tapi pakai tangan kiri. Ya, itu pas seorang guru yang menganterin anaknya melihat kiai memondokin anaknya ke situ, minum pakai tangan kiri, akhirnya nggak jadi. Sampai segitunya. Kalau kita sih belum nyampe ke sini. Kalau kita, ini mah kiai mau mondokin anaknya. Ya, kita malah jangan langsung, kamu baru masuk dia, dia masih merokok dia mah, gitu kan? Dia masih anu ya, kita masih jauh.
Kalau memang ada orang masih berperilaku buruk tapi masih ada manfaat dari dia, ambil. Kita jangan langsung ya nggak bakalan nemu kita sosok yang seperti itu, sulit ya. Karena nggak boleh kita nyari aib atau kesalahan seorang guru. Makanya Imam Nawawi sering banget berdoa ya supaya dijauhkan daripada mengetahui aib-aib guru kita. Jangan malah dicari. Ya, kita punya guru tapi aibnya dibuka-buka nggak boleh. Ya, itu diantaranya. Kalau memang kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka cintai sunnah Rasulullah. Banyak. Termasuk diantaranya miara jenggot. Ya, ini sunnah yang dibawa 24 jam. Lagi ngapain juga? Ya, saya masih kecil dulu, keluarga saya jujur gak ada yang jenggotan. Ya, cuman dulu masih kecil, kebiri sebakar. Ternyata nyari katel dulu zaman dulu. Nah jenggot banyak banget sunnah. Mana lagi kalau memang kita cinta kepada sunnah Rasul, maka cinta kepada akhirat. Kalau kita cinta kepada akhirat, ya, maka harus benci terhadap dunia. Kok benci terhadap dunia? Oh maksudnya gini, la ya'khudhu minha alla ya'khudha minha illa zadan wa bulghatan ilal akhirah. Ya menggunakan fasilitas yang ada di dunia, tidak menggunakan fasilitas yang ada di dunia kecuali memang buat kepentingan akhirat. Itu singkatnya. Ya, jangan pulang dari sini segala macam kita habisin ya. Karena memang ya hidup ini kan makan butuh. Buat apa? Niatin buat ibadah. Kan ada banyak saya bilang orang yang ibadah tapi salah niat, pekerjaannya ibadah tapi karena jeleknya niat jadi amalan dunia. Ada yang terlihat amalan dunia karena bagusnya niat jadi amalan akhirat. Ya. Ada orang bawa cangkul, Pak mau kemana? Mau ke sawah, ngapain ke sawah? Nanam padi, terus padinya buat saya kasih makan atau buat nafkahin keluarga. Nafkahin keluarga termasuk perintah agama. Nah, jadi nilai ibadah. Ya, jangan banyak banget orang-orang ngerendah-rendahin yang namanya pekerjaan orang lain. Kiai Haji Zainuddin MZ pernah bilang nggak ada pekerjaan halal yang hina, nggak ada ya. Yang hina itu apa? Maling. Yang hina itu apa? Minta-minta. Kalau ada orang minta-minta buat dirinya, buat keluarganya, ini nggak boleh. Ya, agama pun melarang. Itu banyak ya amalan-amalan dunia karena bagusnya niat jadi amalan akhirat. Sebaliknya ada amalan akhirat, bentuknya amalan akhirat karena jeleknya niat jadi amalan dunia. Begitu ada yang meninggal diumumin, udah lumrah di kita kalau orang nyolatin itu suka dapat amplop. Ya mau kemana? Nggak punya duit ini kan? Ya kalau urusannya nggak punya kita menyolatin. Ya karena niatnya mau nyari amplop, umpama ya dapatnya cuma amplop doang. Nggak tahu yang namanya pahalanya mau Allahu a'lam. Yang pasti kalau memang dia niatin seperti itu, ya cuma dapat itunya doang. Makanya caranya kita bukannya benci dunia total, kita meninggalkan dunia, nggak bisa. Karena hidup di dunia ini memang butuh benar-benar terhadap biaya. Kita anak sekolah sekarang pendidikan butuh biaya. Kita makan di rumah butuh biaya. Kita pakai baju pakai biaya. Nah maka dari itu alla ya'khudha minha illa zadan wa bulghatan ilal akhirah. Jadikan fasilitas yang ada di dunia ini untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Maksudnya begitu. Ya. Yang nomor ke-11 wa syu'batul hadiyata asyara. Cabang iman yang nomor ke-11 al-khaufu min adabillahi ta'ala. Takut akan siksaan Allah Ta'ala. Wa aqallu darajatil khaufi. Adapun paling rendahnya derajat takut terhadap siksaan Allah, ayam tani'a anil mahdurat,
Yang pertama, mencegah daripada perkara-perkara yang Allah larang. Kalau memang kita mengaku takut akan siksaan Allah, maka jauhi perkara-perkara yang Allah larang kepada kita. Kalau kita kan masih belang-belang ya, maksiat lanjut, kadang-kadang ibadah lanjut. Cuman memang belum bisa total kalau kita pribadi. Ini yang bagusnya gimana? Ya, takut terhadap siksa Allah itu meninggalkan, mencegah diri daripada berbuat perkara-perkara yang Allah larang. Ini paling-paling rendahnya derajat takut siksa Allah. Bahkan guru saya bilang kalau ada orang lagi maksiat itu seakan-akan nantangin siksaan Allah buat datang. Ya, kan serem tuh. Ada orang maksiat, ternyata orang maksiat itu sedang nantangin siksaan Allah. Seakan-akan seperti itu. Yang padahal, Masya Allah, namanya siksaan Allah nggak bakal ada yang kuat. Yang kedua, belum. Ayam tani anil mahdurati wa yusama dari kawaroan. Ini namanya orang warok. Kalau bahasa Sundanya api. Hati-hati. Fa'izza dan kuatuhu kafa amala yutayaqonu tahrimuhu wa yusama dalika taqwa. Nah, kalau udah nyampe derajat takwa, ini orang jangan kata perkara yang haram, perkara yang belum jelas halal haramnya dia berani tinggalin. Ini kira-kira halal apa haram? Halal apa haram? Ini buat orang yang takwa yang udah mantep dia tinggal. Ya, nggak berani. Faidan doma ilaihi wala yusarifu ila ghairillahi ta'ala nafsan min anfasihi fahuwa sidqu. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi dari waro, takwa, karang sidik. Orang sidik mah tidak ada napas yang keluar masuk kecuali dia tasarrufkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah lupa tiap kali napas. Dia meyakini bahwa napas yang keluar masuk itu pemberian dari Allah. Kita masih banget lupa. Kita maksiat pakai apa? Fasilitas dari Allah. Kita maksiat pakai mata, kita nggak sadar mata kita difasilitasi oleh Allah. Jadi kalau orang yang imannya udah nyampe ke situ, udah luar biasa. Kalau kita sering banget lupanya, ya. Kenapa negara ini masih banyak banget orang-orang yang makan duit rakyat, korupsi segala macam? Karena nggak takut. Ya, enggak takut kepada siksaan Allah. Itu diantaranya. Bahkan kalau memang dia udah benar-benar jadi sidik, la yabni ma la yuskinahu ma yuskanahu wa la yajma'u ma la yukalahu. Ini kalau orang udah nyampe tingkatan sidik, dia itu tidak membangun rumah, tidak membangun sesuatu bangunan yang enggak bakal dia tempatin. Enggak menyia-nyiakan. Berapa banyak orang yang punya rumah lebih dari satu, ya udah begitu aja dikosongin kadang-kadang ya. Kalau buat orang-orang yang benar-benar ini sayang buat apa? Investasi. Ya, anak cuma 2, punya rumah 5, bingung kadang. Yang enak kok bantunya gitu. Yang enak yang jagain rumah gitu. Ya, ini buat tingkatan yang tinggi ya. Orang-orang sidik itu kayak gitu. Jangan kata itu lah. Buat orang-orang yang udah benar-benar kadang-kadang di kancing baju kita di baju suara kancing ya, di kemeja 2 biji. Kalau buat orang-orang yang udah sidik, buat apa? Nggak ada manfaat. Ya, nggak ada manfaat. Sampai ke situ kancing baju segala. Pokoknya perkara yang memang nggak ada manfaat buat apa? Aksesoris kalau bagi kita kan begitu ya. Kalau mereka cuman kita mungkin dari awal gitu ya berusaha meninggalkan perkara yang Allah larang. Kalau buat tingkatan ketakwa terus kesini marah masih jauh kalau kita perkara yang Allah larang aja kadang-kadang masih kita sikat baik. Nah masih dilakuin aja ya itu. Nah ini dan bahkan apa wala yujma'u malan yukalahu tidak mengumpulkan
sesuatu yang tidak dimakan, artinya tidak membazirkan. Ya, makan itu kan sebenarnya simpel. Kalau makan enak itu ya, satu lapar, dua lagi sehat, ya ketiga makanannya ada. Berapa banyak orang yang nyari sensasi, ya makan daging sepotong aja sampai 12 juta kalau melihat di Facebook, melihat di YouTube, ya yang ngawin darahnya begitu tuh. Ya, itu sepotong 12 juta. Ya, Supra saja tawar sejuta. Supra yang saya bawa ada yang nawar sejuta, ya banget anak Pak. Ya, itu kalau melihat kayak begitu. Makanya simpel kita mah sayur asem, ikan asin, sama apa sambal nikmat banget. Ya, cukup 30.000 madang ya. Ini sampai Masya Allah. Nah kalau buat orang-orang sidik enggak begitu jangan. Ya, daripada buat kayak gitu kalau kita pribadi ya, yang mending buat yang lain. Berapa banyak orang tetangga, keluarga kadang-kadang belum bisa makan enak gitu kan. Lebih baik uang yang tadi kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Gitu ya. Yang selanjutnya wasyubatu saniyata asyara, cabang iman nomor ke-12. 10, 11, 12. Ar-raja'u li rahmatillahi ta'ala, mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk cabang iman nomor ke-12. Qala Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Surat Az-Zumar ayat 53. Ya. Terus bahkan ada hadis Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajrur raji li rahmatillahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidi al-muqniti. Seorang yang berbuat dosa, seseorang yang melakukan banyak dosa, tapi dia masih mengharapkan ampunan, masih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Rasul, aqrabu ilallahi, lebih dekat kepada Allah, minal abidil muqniti, daripada seorang hamba yang rajin ibadah tapi suka memutuskan rahmat. Tadi jelasin ini Pak. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Zaid bin Aslam. Ada seorang laki-laki, karena fil umamil madiyati yajtahidu fil ibadah. Ada seorang laki-laki dari umat terdahulu, yajtahidu fil ibadah wa yusaddidu ala nafsihi. Ibadahnya rajin dan giat banget terhadap dirinya, maksainnya pokoknya udah getol kalau mati kita mah. Rajin banget ibadah. Cuman wa yuqnitun nasa min rahmatillah. Dia suka memutuskan rahmat Allah ya dari manusia. Merasa dirinya dekat banget ke surga, orang lain neraka dia. Ya. Maka summa mata. Kemudian orang ini meninggal. Nah di dalam ketika meninggal kata Rasul, ya Rabbi mali indaka, mana bagianku ya Allah di sampingmu, ya kan? Maka Allah berfirman, faqala laka annar. Dia rajin ibadah, ibadahnya giat. Ketika meninggal bertanya kepada Allah, ya Allah mana bagianku? Ternyata Allah menjawab, falaka annar, bagianmu neraka. Serem. Ya Rabbi fa'inna ibadati wajtihadi. Ya Allah mana ibadahku, mana sungguh-sungguhku ketika di dunia. Faqala, maka Allah menjawab, innaka tuqnitun nasa min rahmati fid dunya fa ana uqnitu kal yauma min rahmati. Dulu waktu di dunia engkau sering memutuskan rahmatku kepada manusia. Sekarang rahmatku akan kuputuskan kepadamu pada hari ini. Ada orang datang habis berbuat dosa, pengen tobat, ya kan? Pak, bagaimana ini saya udah banyak banget dosa. Wah neraka lu, gitu kan? Saya udah nggak ada kesempatan tobat. Ya Allah udah nggak terima tobat.
orang yang tadi awalnya mau tobat digituin kira-kira tobat enggak? Ya enggak. Ya, yang ada putus asa. Makanya satu, kita ibadah enggak jadi jaminan ya bisa masuk surga. Ya kalau gitu jangan ibadah, ya apa lagi yang enggak ibadah? Karena ada orang begitu, oh yang sholat aja nggak masuk surga, mendingan nggak sholat. Artinya gimana? Biar kata kita banyak dosa, jangan sekali-kali putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kata kita ini dosa yang kita perbuat ini sebuah kapal yang besar. Ya, ampunan Allah, rahmat Allah itu seperti lautan yang luas. Berapa besar pun kapal yang ada di lautan, kira-kira muat enggak? Ya muat di lautan. Berapa besar dosa kita, ya tetap Allah Maha Pengampun. Karena enggak ada lagi yang mau ngampuni dosa kecuali Allah. Kalau kita enggak minta ampun kepada Allah, ya enggak ada yang bisa ngampuni lah. Artinya begitu. Jangan sekali-kali kita yang namanya manusia, biar kata rajin banget ibadah, jangan memutuskan rahmat kepada manusia. Artinya jangan langsung memvonis, ya, kita aja. Ada orang sholat masih pakai kaos, biarin dulu. Ya, ada orang sholat, mohon maaf tangannya masih ada tato, udah biarin. Ya, kupingnya ditindik segala macam. Jangan sekali-kali ditegur, biarin aja dulu. Karena pernah di rumah kayak gitu, anak muda mau sholat, tangannya masih banyak tato. Ya kalau bisa mah sholat pakai tangan panjang dah, nggak pantas ke masjid penuh sama tato. Cuman sekali-kalinya dia ke masjid, ya, dia ngaku malu. Akhirnya kan seperti itu. Orang yang awalnya mau bener-bener pengen sholat jadi nggak jadi. Ya, ini perlahan, ya, perlahan. Nah makanya wa haqiqatur roja'i huwa irtiyahul qalbi lintijorihi ma huwa mahbubun indahu. Hakikatnya berharap itu senangnya hati menanti perkara yang dicintai. Ya. Ini mah pembahasan tasawuf, bahkan dikutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Bahasanya terlalu dalam. Ya. Jadi kalau memang kita mencintai sesuatu itu kita rindu. Kalau memang kita rindu sholat jamaah begitu aja senang, ya cepat aja baru dia rebahan. Nah, itu pertanyaan buat kita kadang-kadang. Udah cinta kita belum sama sunnah gitu kan? Udah sama yang namanya sholat jamaah. Kadang-kadang kita masih seperti itu ya. Hakikatnya apa sebutnya? Berharap itu kayak gitu. Senangnya hati menunggu sesuatu yang dicintai. Udah malam Selasa yang nanti ngaji dan bayar, gitu ya. Udah sedangnya ini ngasih impak lagi gitu. Karena kita seperti itu tuh masih belum demen banget. Nah makanya hakikatnya cinta kayak gitu. Yang nomor ke-12. Yang nomor ke-13 wa syubbatu salisata asyara at-tawakkul, tawakal. Ya, tawakal ini kalau dalam secara garis besarnya berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin. Bahkan kata Allah, "Fatawakkalu in kuntum mu'minin." Wa tawakkulu salah sudah darajatin. Tawakal itu ada 3 derajat. Al-ula ayyakuna haluhu fi haqqillahi ta'ala wa fi sifati wa fi kafalihi wa inayatihi. Yang pertama, tingkah atau keadaannya ya fi haqqillahi ta'ala. Dia meyakini bahwa rizkinya, ya, keyakinan dia nih, rizki, mati, jodoh, umur semua di tangan Allah. Ya, tapi masih melakukan usaha. Kalau kita kan pribadi, ya, kalau nggak bahas kita nih, kalau nggak kerja, dapur nggak kebul, gitu ya, nggak kerja, dapur nggak kebul, bakar tuh dapur nggak kebul. Artinya, ya kalau kita pribadi masih butuh kasar. Kalau pengen singkong ya kita mah, kalau nggak mau beli tanam, ya.
nanam singkong, kita korenin, kita pupuk, nanti kita hasilkan tawakal. Itu disebutnya, oh enggak mesti begitu kalau, ya kan? Kita yakin dia mau makan singkong, tapi tetangga makan singkong, kita pengen singkong. Ya, kudu rajin bekerja di tingkatan, rajin bekerja, usaha, doa, nanti juga ada hasilnya. Begitu tuh, tawakal yang nomor pertama. Ya, masih ada kasab di situ, masih ada kerja di situ. Ya. Cuman awas, sering banget. Ya, mohon maaf di kampung saya itu masih banyak banget orang-orang yang kalau nggak punya ijazah, nggak punya masa depan, begitu ngomongnya. Nggak punya ijazah, nggak ada. Ya kalau gitu mah kelewatan. Ya, mohon maaf. Ya. Karena memang rezeki itu Allah yang tanggung. Berapa banyak, ya kan, yang sampai sekarang sarjana tapi ada yang belum kerja kan ada, gitu ya. Berapa banyak yang orang lulusan cuma SD tapi hidupnya udah mapan kan banyak. Ya. Guru saya pernah bilang, sekolah biar tinggi silahkan, kejar cita-cita mau S1, S2 sampai tinggi lah pokoknya. Tapi jangan sekali-kali menggantungkan hidup. Ingat banget, waktu saya ngaji paling depan, beliau ngomong begitu. Tapi jangan sekali-kali menggantungkan hidup kepada selembar kertas yang namanya ijazah. Ya. Tapi kalau memang ada kemampuan buat sekolah biar tinggi. Nggak bisa, udah, ya kan? Karena ya ijazah cuma selembar kertas. Gitu. Tapi bukannya kalian sekolah bukan, ya kan? Seperti itu. Yang kedua, asaliyatu ayakuna haluma Allah Ta'ala kahal tifli bihaqqi ummihi fa innahu la ya'rifu ghairahu. Yang kedua, ada lagi tawakal itu tingkahnya ini ma'allahi, ya, beserta pertolongan Allah. Contohnya bagaimana? Seperti anak kecil ada pada tanggungan ibunya, tidak mengetahui kecuali ibunya. Kadang-kadang kalau kita melihat anak kecil, kita gendong nggak mau, kalau mamanya kan mau. Ya. Dia nggak mau. Terus ketika sakit apa? Ketika sakit atau tertimpa apapun, dia nggak bersandar kecuali kepada ibunya. Terus mana lagi? Fa'in ro'aha ta'ala biha fi kulli halin fa'inna bahu amrun bi ghaibatiha kana awal sabiqin ila lisanihi ya ammahu. Ketika ada satu perkara yang menimpa terhadap dirinya, yang dia panggil siapa? Mak, ibu, umi, gitu ya. Ini tawakal tingkatan kedua. Dan yang nomor ketiga, ini yang udah tingkatan tinggi ini. Ayakuna baina yadayillahi fi haqqatihi wa sakanatihi mislul mayyiti baina yadil ghasil. Yang tawakalnya udah benar-benar pasrah kepada Allah. Ya, seperti apa? Seperti mayit mau dimandiin sama orang yang mandiin, mau diapainnya terserah. Ya, udah pasrah. Nggak pernah ngelawan sama mandiin orang mati. Kalau keoncokan ini enggak, pasrah ya mau diapain gitu. Bahkan pernah satu kali sama mandiin jenazah, saya nggak ikut ngukur. Jadi teman saya ngukur itu nggak dilebihin. Dari sini ke kaki nggak dilebihin, saya bilang lebihin satu jengkal. Buat apa? Buat miket, ya kan? Kalau ngukurnya pas-pasan, miketnya bagaimana? Akhirnya kayak kapal udah dibelah 3, nggak ada tambahnya. Tarik gitu. Ya, buat miket kena dikit untungnya tuh, kepala sama kaki. Itu kalau kata si mayatnya bisa protes, pasti protes kencang. Ya, tapi alhamdulillah. Ya, mayat pasrah. Nah ini tingkatan seperti ini mah udah tingkatan para wali Allah, para aulia Allah, para anbiya. Ya, kita pernah dengar kisah Nabi Sulaiman 40 malam ya dibakar sama Raja Namrud. Malaikat Jibril datang nawarin pertolongan. Nabi Ibrahim tanya, ini pertolongan Allah yang utus apa malaikat? Ya, Jibril yang punya inisiatif kalau dia begitu.
Ternyata inisiatif mereka juga ditolak. Jadi memang udah tawakal. Kalau kita masih jauh, ya masih jauh. Kalau kita gimana? Kunci pintu, masukin motor, kata begitu. Kunci pintu, baru bilang tawakal. Jangan motor taruh di depan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak beres. Ya, kita mah kayak tadi kerja seperti biasa, doa seperti biasa, hasilnya serahkan kepada Allah. Itu tawakal. Tapi kalau pagi-pagi bini kagak punya beras, anak kagak jajan, tidur, tawakal kan udah sholat subuh, udah tawakal rezeki Allah yang nanggung, belum terang, balik-balik tapi ya. Kerjaan dulu, kasab dulu, ya kasab lalu bilang Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Cuma kita tuh tingkatan yang namanya tawakal. Jangan sekali-kali, nanti banyak sebenarnya di kitab tauhid itu banyak diantaranya ya, singkat harus ada. Kalau kita mau disebut usaha dulu, ya, usaha baru pasrahkan kepada Allah. Karena nanti saya bilang kodok dan kodar itu pembahasannya nggak cukup di sini. Sebenarnya ada kitab khusus, ada bahasan khusus di tauhid, ya itu diantaranya. Mudah-mudahan biar kata ngaji sedikit pembahasannya ada yang bisa kita ambil. Karena ngaji itu sulit, tapi yang lebih sulit itu mengamalkan apa yang kita kaji. Ya, ngaji itu berat, tapi yang lebih berat itu mengamalkannya. Kadang-kadang seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini menjadi membawa keberkahan buat diri kita, jadi keberkahan buat keluarga kita. Amin. Karena memang rezeki itu bukan cuma berbentuk materi, ya rezeki itu bukan cuma berbentuk duit. Anak yang soleh rezeki dari Allah, ya badan sehat rezeki dari Allah, pikiran tenang rezeki dari Allah. Mudah-mudahan dengan sebab, dengan wasilah kita ngaji, kita diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah, yang berkah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.